Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip kembali melanjutkan agenda bimbingan teknis atau BIMTEK di Lumbung Berasnya Bali, Kabupaten Tabanan. Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa MU ini membuka BIMTEK sekaligus sosialisasi penanganan sampah dan peningkatan nilai ekonomi yang berlangsung di Pondok Indi Penebel Tabanan. Kehadiran Made Urip yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi koperasi dan UMKM tersebut kali ini menggelar agenda BIMTEK bersama Direktorat Pengurangan Sampah, Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dihadiri pengurus KWT beserta Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) dan sejumlah kades serta perbekal desa sebagai penggiat TPS 3R di Tabanan. Pada kesempatan itu, salah satu peserta BIMTEK yang juga rekanan ADUPI, Jessica Andrea mengucapkan terima kasih kepada dukungan Made Urip selama ini terhadap para penggiat dan pelaku pengelolaan sampah. Salah satunya melalui agenda BIMTEK karena sangat berguna untuk perencanaan penanganan sampah ke depan. Saya merasa ini sangat berguna sekali, apalagi ada dukungan juga dari Pak Made Urip selaku DPR RI, yang mana ini menandakan bahwa pengelolaan sampah ini menjadi suatu concern juga bagi anggota Dewan. Di sisi lain, Sekdis Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan, I Gusti Nyoman Suaryo menyampaikan ucapan selamat datang kepada Made Urip yang langsung menggelar BIMTEK di Umbis Kelompok Wanita Tani KWT Tabanan. Diungkapkan mengenai kondisi sampah di Tabanan yang makin memprihatinkan dengan TPA Mandung sekitar 110 ton per hari sudah overload sehingga menjadi masalah yang sangat kompleks. Oleh karena itu, agenda BIMTEK yang digelar Made Urip ini sangat luar biasa di seluruh Bali khususnya di Tabanan, termasuk berbagai program dan bantuan yang diperjuangkan serta difasilitasi selama ini dari pemerintah pusat. Sementara itu, mewakili Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Roni Wahyu Wibowo sebagai pejabat fungsional ahli media mengakui berkat inisiasi Made Urip bisa kembali bertemu dan bertatap muka langsung untuk melaksanakan agenda BIMTEK tentang penanganan sampah di Tabanan. Diharapkan kegiatan ini bisa terus berlanjut agar bisa terus terjalin konektivitas di masa mendatang terutama di Bali yang menjadi provinsi yang sangat indah di Indonesia. Apalagi setelah dampak pandemi COVID-19 sudah sekitar 7 juta wisatawan per tahun yang datang ke Bali sehingga persoalan sampah ini mempengaruhi sektor pariwisata di Pulau Dewata. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Andes Made Urip yang telah menginisiasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis untuk masyarakat dalam masalah penanganan sampah. Sementara itu, Made Urip di sela-sela membuka BIMTEK menegaskan kegiatan sosialisasi penanganan sampah ini sebagai wujud kerjasama dengan KLHK untuk menambah wawasan dan pengetahuan praktis tentang penanganan sampah. Sebagai anggota DPR RI selama 5 periode duduk di Komisi 4 DPR RI, selalu hadir untuk membantu kaum wong cilik terutama yang berurusan tentang perut rakyat, termasuk penanganan sampah yang menjadi tugas bersama dan seluruh stakeholder. Apalagi jika persoalan sampah tidak mampu dikelola dengan baik, akan menjadi dampak buruk bagi wajah kota sehingga menjadi tantangan berat ke depan. Dibandingkan dengan negara maju, penanganan sampah ini sudah terjaga dengan baik. Seperti di Jepang sudah ditanam kultur dan budaya bersih yang bisa ditangani dengan baik. Oleh karena itu, persoalan sampah harus dikelola dengan baik di Bali sebagai pulau yang kecil agar bisa menghadapi tantangan persoalan sampah yang masih sangat luar biasa. Tugas kita bersamalah semuanya, seluruh stakeholder untuk menangani persoalan sampah yang kita hadapi sehari-hari ini. Jadi kalau kita masuk ke kota Tabanan misalnya, begitu masuk orang ke sana, itu akan kelihatan wajahnya cantik atau tidak kota itu. Itu adalah pintu etalase masuk pertama kali. Itu akan memberikan himpit kesan kepada kita semuanya. Kalau sudah dapat kotor, penanganan sampah tidak terkelola dengan baik, itu menandakan bahwa kita masih buruk menangani sampah itu. Di samping itu, anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan 255.130 suara terbanyak di Dapil Bali dan peringkat ke-7 nasional tersebut menyadari lahan pertanian terus tergerus dan beralih fungsi di luar kepentingan pertanian ke sektor pariwisata. Sedangkan sekitar 7 juta wisatawan per tahun akan membawa sampah ke Bali. Dikatakan inilah yang menjadi tantangan untuk Bali ke depan meskipun terus kedatangan wisatawan terutama persoalan lahan produktif di masa mendatang. Indrawan, Bali TV.